Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Puji Tuhan ya. Iya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya lebih dahulu kita berdoa dulu. Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Ya, adik Irna. Biar duduk saja, Bapak. Dan teman-teman, lalu kita berdoa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sama dan senantiasa. Amin. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, adik-adik sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Sudah, Ibu. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan luas segitiga menggunakan aplikasi GeoGebra. Hari ini semua bawa laptop. Iya, Ibu. Sudah ada aplikasi GeoGebra-nya? Sudah, Ibu. Oke, baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya Ibu baca kesepakatan kelas kita supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama itu adalah simpan ponsel dan gadget selama pembelajaran berlangsung. Jadi selama Ibu menjelaskan materi tidak ada yang boleh bermain HP. Yang kedua, aktif bertanya. Kalau mau menjawab pertanyaan, angkat tangan. Kalau mau memberi pendapat atau segala macam, harus angkat tangan. Yang ketiga, tertib dan kondusif. Jaga ketenangan selama pembelajaran agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Yang keempat itu masuk kelas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kelima, saling menghargai. Ketika ada teman yang memberikan pendapat atau guru yang memberikan penjelasan itu harus mendengarkan. Yang terakhir, jujur dan mandiri, yaitu kerjakan tugas dan latihan secara jujur dan mandiri. Oke, selain kesepakatan yang Ibu buat, ada lagi yang mau menambahkan atau yang masih kurang? Sudah buat. Oke, baik. Pada materi kita pada pagi hari ini, Ibu baca dulu tujuan serta manfaat dari kita mempelajari luas segitiga pada pagi hari ini. Nah, yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan bagaimana konsep luas segitiga itu sendiri. Dan yang kedua itu menjelaskan sifat-sifat segitiga. Dan yang ketiga menentukan luas segitiga menggunakan aplikasi GeoGebra dengan tepat dan benar. Yang berikutnya adalah manfaat mempelajari luas segitiga. Nah, yang pertama kita bisa memahami bangun datar lain seperti trapesium, jajar genjang, dan bahkan bangun ruang itu sendiri. Nah, yang kedua, membantu kita untuk perhitungan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam menghitung luas tanah yang berbentuk segitiga, kebutuhan cat, keramik, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis. Oke, selanjutnya Ibu sebutkan, mungkin adik-adik tahu apa manfaat dari kita mempelajari luas segitiga itu sendiri. Saya adik Yuni, Saya Hafiz, Ibu. yang lain? Saya, Bu. Ya, Dengan dalam bidang teknik sipil. ya, mantap sekali. Ada yang lain? Ada Ibu. Kita bisa menggunakan untuk sekretariat Ibu. Kalian sangat luar biasa dan sangat pintar. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada materi inti kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama itu sebelum masuk ke luas segitiga, kita tahu dulu apa itu pengertian segitiga. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu pengertian segitiga? Pertama adik Yuni dulu. Menurut saya, Ibu, pengertian dari sebuah segitiga itu adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan memiliki 3 sudut. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk adik Yuni. Oh, sama saja. Oke, kurang lebih apa yang disampaikan oleh adik Yuni tadi itu adalah pengertian dari segitiga. Nah, Ibu akan bacakan apa itu pengertian dari segitiga. Nah, segitiga itu merupakan bangun datar dalam matematika yang dibatasi oleh 3 sisi dan memiliki 3 sudut. Nah, segitiga itu terbentuk dari 3 titik yang tidak segaris dan dihubungkan oleh 3 garis lurus. Nah, jumlah besar ketiga sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Nah, yang berikutnya adalah sifat-sifat segitiga. Yang pertama, jumlah panjang dua sisi manapun selalu lebih besar dari panjang sisi
yang ketiga. Yang kedua itu jumlah besar ketiga sudut dalam selalu sama dengan 180 derajat. Setiap segitiga memiliki 3 diagonal yang merupakan garis lurus antara 2 titik sudut yang tidak bersebelahan, namun pada segitiga diagonal ini sama dengan sisi-sisinya. Nah, itu adalah pengertian secara umum dari segitiga itu sendiri serta sifat-sifatnya. Yang berikutnya adalah pengertian luas segitiga. Nah, luas segitiga itu adalah besarnya daerah permukaan yang dibatasi oleh 3 sisi segitiga. Luas segitiga itu menunjukkan seberapa besar area yang dimiliki oleh suatu segitiga. Nah, untuk menghitung luas segitiga ini, kita menggunakan rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas segitiga itu berada di bawah segitiga. Nah, sedangkan tingginya adalah jarak tegak lurus dari alas ke titik puncak segitiga. Oke, supaya adik-adik lebih semangat, mari kita berdiri untuk membakar semangat kita. Berdiri semuanya, semangat. Siap. Siap. Natasha berdiri. Jadi kita berdiri. Ada sedikit salah. Jadi kita tetap semangat yang begini. Aku kasih contoh dulu ya kalian lihat. Tetap semangat. Jangan satu ding dung dung dung. Jangan ding dung dung dung. Set aha aha ma aha aha dan aha aha semangat. Oke, ulang tepuk semangat. Yang berikutnya kita masuk pada aplikasi GeoGebra, yaitu menentukan luas segitiga menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, kita menentukan luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, Ibu minta untuk adik-adik semua buka aplikasi GeoGebra. Sudah Ibu? Sudah Ibu. Sudah semua? Sudah Ibu. Masih proses Ibu. Sudah Ibu. Begini. Sama Ibu. Nah, di situ terlihat bahwa ada koordinat kartesius. Nah, karena kita akan membuktikan sebuah luas segitiga, maka kita buat dulu garis-garis pada koordinat kartesius. Nah, yang langkah-langkahnya itu adalah klik di view. Sudah Bu. Klik di grid. Sudah Ibu. Nah, sudah terbentuk seperti ini? Sudah Ibu. Oke. Nah, kalau sudah terbentuk seperti itu, karena kita akan membuktikan sebuah luas segitiga, yang pertama itu kita klik di slider yang ini. Slider. Sudah? Sudah Ibu. Sudah klik. Ya. Yang ini. Ya ini. Sudah Ibu. Sabar Ibu. Sudah Ibu. Sama Sudah? Ibu sudah klik tadi Ibu. Sudah Ibu. Setelah klik slider, Di mana tadi slider Ibu? yang di ada plus 2 ya. Tidak. Ini. Yang A dengan 2 slider. Oke. Nah, setelah itu kita klik di sembarang titik slidernya. Misalnya di atas 5 ini ya. Klik saja di situ. Sudah? Sudah Ibu. Sudah masuk seperti ini? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Nah, setelah itu kita ganti yang di slider tuh. Kan ada tulis nomor di atas toh? Iya. Kita ganti klik di angel. Iya. Siapa ya Ibu bahasa Indonesia? Mereka. Iya Ibu. Sudut. Ya, sudut. Nah, di sini kan sudah ganti dengan alfa toh? Iya Ibu. Nah, yang di bawah itu yang di maksimum kan besar dari sudut segitiga dari 180 derajat toh? Iya, di maksimum Kak Ibu? Iya, di maksimum. Kita ganti menjadi 180 derajat. Sudah Ibu.
Sudah? Ya, Ibu. Di minimumnya dia sudah 0 derajat. Oh iya, Ibu. Derajatnya. Kamu jangan hapus di sini derajat nih tadi. Video. Oh iya. Ya, 180 derajat. Sudah Ibu. Setelah itu klik apply atau oke. Sudah Ibu. Sudah? Iya Ibu. Itu alfa derajat. Nah, Alfanya alfa sama derajat, ya, Ibu. Ibu. Nah, alfanya kita ganti menjadi 45 derajat dengan klik di move supaya bisa menggerakkan alfa. Sudah, Ibu. Sudah? Ya, Ibu. Nah, kita klik di slider tadi itu, Ya, Ibu. geser menjadi 45 derajat. Sudah seperti ini? Sudah, Ibu. Saya punya sudah, Ibu. Sudah? Belum saya punya Ibu. Sudah, Ibu. Saya tidak bisa geser nih Ibu. Klik di move dulu. Move, Bun. Di sini, Balik Ibu. ya klik di move. Nah, bisa. Nah, geser menjadi 45 derajat. Sudah? Belum Ibu. Saya punya sudah, Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Ini klik di move. Sudah Ibu tapi tidak bisa. Ya, move. Klik di sini tuh Ibu. Nah, ini titik itu. Iya. Di sini. Ya. Bagus. Jadi 45 derajat. Sudah? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat 2 buah segitiga dengan cara klik di polygon. Polygon. Sudah Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Sudah seperti. Saya sudah Sudah punya, pilih, Ibu. sudah. Sudah. Oke, setelah itu kita buat segitiganya. Dari tarik garis dari titik 1 Sudah Ibu. sudah muncul poin A di situ, atau titik A. Sudah Ibu. Nah, tarik garisnya ke garis nomor 3 di koordinat 3. Klik. Sudah Ibu. Sudah muncul titik B. Sudah Ibu. Oke, baik adik-adik, sudah muncul seperti ini semua di GeoGebra-nya. Sudah Ibu. Oke. Setelah itu tarik lagi garis dari titik B. Tarik ke titik C seperti ini. Sudah, Ibu. Sudah? Ya, Ibu. Nah, setelah itu tarik lagi garis dari titik C kembali ke titik A. Ah, Sudah Ibu. Oke, sudah seperti ini. Sudah Ibu. Nah, setelah itu karena kita akan membuat 2 buah segitiga, maka kita akan membuat satu segitiga lagi yang berhimpit di BC. Nah, klik lagi di polygon. Tarik garis dari B ke titik 6. 6. Sudah Sudah, Ibu. Ya. Saya punya tidak menunjukkan. Ke polygon. Tarik ke 6. Nah, sudah muncul semua seperti ini. Sudah Ibu. Nah, tarik lagi garis dari titik D ke titik C. Sudah? Setelah itu dari titik C kembali lagi ke titik B.
Sudah? Sudah Ibu. Nah, dan sudah terbentuklah dua buah segitiga atau sebuah segitiga, yaitu segitiga A, B, dan D yang terdiri dari dua buah segitiga yang berhimpit. Berhimpit. Nah, setelah itu adik-adik, karena kita akan merotasikan kedua buah segitiga ini, maka kita akan menentukan dulu titik tengah dari kedua buah segitiga ini. Nah, yang pertama kita akan menentukan titik tengah dari AB, yaitu kita klik di new point. Sudah, klik di new point. Sini Kak Ibu. Bukan, yang ini. Ini. Sudah? Setelah klik di new point, kita klik lagi di midpoint or center. Yang di new point tadi. Klik lagi ya. Ya. Midpoint or center. Dari sini ya, di bawah ujung. Sudah? Oke, setelah itu yang sini, yang di new point, ya klik di new point, nah, klik lagi di new point, klik di midpoint or center. Oke. Nah, sudah. Setelah itu kita klik titik fokus tadi, garis AB sini. Sudah muncul titik potong E, jadi titik potong AB yaitu E. Sudah Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Nah, setelah itu klik lagi di garis BD. Klik saja di garis BD, nanti dia akan muncul titik potongnya yaitu F. Sudah Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Sudah? Klik di mana? Klik di garis BD, klik sudah. Jadi garis BD yang ini. Ya, itu sudah. Titik potongnya adalah F. 4,5. Nah, setelah itu adik-adik, karena kita akan merotasikan atau memutar kedua segitiga ini sebesar 180 derajat sesuai dengan slider yang pertama tadi yang kita tentukan, maka selanjutnya adalah klik reflect object about line. Nah, ini sudah? Sudah klik. Refleksi objek pada titik Kak Ibu. Iya. Nah, setelah itu klik lagi di reflect object about line itu yang di bagian rotate object around point by angel. Sudah? Ya, yang di sini habis itu klik lagi yang ini. Sudah? Setelah itu klik di salah satu segitiga ABC, klik di situ. Habis itu klik di titik potong tadi. Nah, sudah muncul seperti ini? Sudah, Ibu. Nah, ganti 45 derajatnya menjadi alfa. Sudah. Iya, itu. Hapus dulu 45 dengan derajat. Sudah? Dengan derajat Sudah. hapus ya. Depan. Gitu. Nah. Setelah itu ganti yang counter clockwise itu menjadi clockwise saja. Sudah? Sudah biasa jalan-jalan. Lalu klik OK. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Iya Sudah? Ibu. Wow, keren Oke. banget. Setelah itu lakukan hal yang sama di segitiga yang sebelahnya yang berhimpit, yaitu segitiga BCD. Itu klik
klik lagi di rotate object around point by angel. Lalu klik di segitiga yang kedua. Klik di titik potong F. Sudah? Nah, ganti lagi. 45-nya Ya, ganti jadi alfa. 45-nya ganti jadi alfa. Dan ubah jadi clockwise. Arah jangan. Sudah? Sudah yuk. Setelah itu klik Oke. oke. Nah, akan muncul seperti yang ada di slide. Sudah semua? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Nah, oke, ternyata kalian sangat luar biasa ya. Nah, oke, setelah itu adik-adik kita bisa melihat bahwa di situ sudah terbentuk yang namanya segitiga yang terbalik atau yang sudah dirotasi. Nah, setelah itu adik-adik kita klik di move yang pertama tadi, move. Nah, setelah itu yang di alpha atau slider yang pertama tadi kita geser menjadi 180 derajat. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah Ibu. Nah, adik-adik kalian bisa lihat bahwa terbentuk sebuah persegi panjang. Iya Ibu. Sama seperti yang di dalam. Sama Ibu. Oke. Nah, ini membuktikan bahwa luas segitiga A, B, dan D itu adalah luas setengah dari persegi panjang. Jadi, luas segitiga ABD ini adalah, jadi adik-adik, luas segitiga ABD ini merupakan setengah luas dari persegi panjang. Nah, hal ini berlaku apabila panjang persegi panjang itu sama dengan panjang alas segitiga, yaitu A dan D. Dan lebar persegi panjang itu sama dengan panjang tinggi segitiga A, B, dan D. Bukan A, B, dan D. Nah, sehingga didapat luas segitiga itu sama dengan setengah dari luas persegi panjang. Nah, diketahui luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, maka jika luas segitiga merupakan luas tengah dari luas persegi panjang, maka didapatkan luas segitiga itu sama dengan setengah Kali alas kali tinggi. Nah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, kalau kita ubah slidernya menjadi di 0 derajat, maka dia akan kembali seperti semula. Oke, baik adik-adik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini, sehingga kalian dapat mempresentasikannya nanti di kemudian hari. Oke, baik. Karena kita mengawalinya tadi dengan doa, maka kita menutup pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Ya, adik Yunus.